Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutin nama, Ustaz? Ta'aruf Yazid Nasrullah dari Masjid Suci Hati Saliman. Untuk Ustadz Abdul Somad, kami serombongan membawa bis kemari Pak. Karena mestinya mau datang ke MZU, ternyata di Masjid Gede Kauman sepi. Jadi kita musyawarah gimana kita? Ya sudah, ke UI aja yang pasti ada Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah bisa ketemu dan saya duduk di depan. Luar biasa. Dan tadi saya jumpa Rektor UI juga. Terima kasih Pak Rektor sudah menyelamatkan umat Islam Jogja, Pak. Pertanyaannya, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Somad, minus 4 semester. 4 bulan, Bapak. Oh, 4 bulan. Maaf, 4 bulan. Al-Afu minkum kualat ini sama Ustadz Abdul Somad. Pak Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan, fa'lam. Ini paling esensial sekali. Annahu la ilaha illallah. Jadi belum kita beriman, itu kita suruh ngilmoni, ya, berilmu, berepistemologi Islam lah kalian baru beriman. Nah, fa'lam di sini makna denotatifnya arif atau alim. Kalau lafadz Zohiri kan fa'lam, jadi alim saja, bukan arif, gitu. Kemudian yang kedua, apakah perlu ya Islam itu diparadokkan dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita seminar pada siang hari ini harus diintegrasikan. Bukankah tadi uraian Ustadz banyak inherent ilmu pengetahuan itu ada di dalam sistemik Islam itu sendiri. Jadi Islam merupakan grup, ilmu pengetahuan anak grup. Bagaimana sebenarnya ini? Apakah betul-betul integrasi ini perlu? Atau sekedar wacana bahwa ini aplikasi saja, hendaknya mau mengatakan alumni UII nanti mbok bahasa Jawanya. Itu kalau ada kedokteran ya kedokterannya yang beda dengan kedokteran pada umumnya ya tahu Al-Quran gitulah. Seperti tadi ilmu obskin dan lain sebagainya. Apakah itu saja agar UI ini aplikatif dan pembeda sehingga competitive advantage-nya, output-nya bisa menang leading di masyarakat pemanfaat ilmu ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua, monggo tadi, monggo silahkan yang kedua. Bisa berdiri, tolong berdiri agar suaranya, kalau agak sulit menyampaikan mic, tolong berdiri, kemudian sebut suaranya. Kalau bisa diranting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, yang terhormat Pak Rektor dan Pak Ustadz Abdul Somad. Saya ingin bertanyakan, ini mungkin simpel aja dan langsung to the point. Menurut Pak Ustadz ada tips dan trik nggak untuk kami selaku mahasiswa untuk lebih kritis lagi dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang luas? Terutama kan ilmu pengetahuan yang tersebar di dunia ini kan bukan Islam mayoritas, tapi berdasarkan dari teori-teori Barat. Maksudnya secara teori kita belajar tentang Barat, tapi secara praktikal kita umat Islam pasti mengaplikasinya dalam bentuk syariat. Nah, bagaimana cara kita lebih kritis lagi dalam mengkaji hal itu dan bagaimana sikap kita atau sikap mawas diri kita terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ya, nama siapa tadi? Namanya Fahri. Fahri, iya. Oke, Mas dari Fahri. Yogyakarta. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo silakan berdiri. Mungkinkah diranting mic-nya? Ya, minta tolong.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Vini Pratama dari Bangka Belitung. Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz, jauh-jauh dari Bangka, ketemunya di Jogja. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya Ustadz, masih berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, terkait pengembangan ilmu pengetahuan. Yang memang sekarang kan yang bisa dibilang kiblatnya ilmu sains itu kan di barat ya, Ustaz. Terkait untuk pembelajaran untuk mengeksplor lebih dalam, apakah untuk menggalinya lagi referensi guru kita itu juga kita manfaatkan dari kiblat mereka, atau kita pelajari dari guru-guru Islam, notabene agamanya Islam tapi agama secara sainsnya itu bagus, Ustaz. Jadi gitu. Terkait guru nanti, sebaiknya menurut Ustaz bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang keempat ada yang baju putih. Ya, silakan berdiri. Ada yang bisa membantu mic di sana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi. Saya dari akuntansi UII. Mau nanya bagaimana sikap kita menanggapi pengaruh-pengaruh dari luar. Yang sekarang itu kita tahu bahwa dunia digital itu sudah sampai di kalangan pemuda. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi hoax yang beredar di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk awal ini 4 dulu ya. Jadi nanti kalau masih memungkinkan waktunya, kita akan tambahkan sampai maksimal pukul 3. Dipersilakan kepada Ustadz Abdul Samad. Saya tidak perlu mengulang lagi agar waktunya efisien. Tapi kalau nanti ada yang perlu saya ulang, nanti bisa saya bantu. Silakan Ustaz. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah penting, tapi di awalnya itu fa'lam, berilmulah tentang la ilaha illallah. Ustadz, kenapa kami ketika mengkaji sifat 20 itu jelibet, rimet, sulit, payah sekali? Karena ketika filsafat diharamkan dengan keluarnya tahafud al-falasifah, maka orang Islam yang otaknya cerdas-cerdas itu yang dulu hebat menekuni bidang filsafat takut dikafirkan. Akhirnya bakat di filsafat itu dilarikan kedua. Pertama ilmu kalam, yang kedua ke usul fikih. Makanya kalau kita baca kitab usul fikih itu, kitab usul fikih Al-Mustasfa yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali meninggal 505. Hanya dikaji di program magister di Al-Azhar. Artinya apa? Berat. Kitab usul fikih Ar-Risalah yang lebih tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. Juga sulit. Dulu waktu saya dan kawan-kawan mencoba menerjemah beberapa bait dari Ar-Risalah, kebetulan datang tamu seorang dari Mesir, dia tanya, lagi nerjemahin apa? Ar-Risalah, senyum dia. Apa paham? Kata dia. Kenapa? Karena orang-orang cerdas itu melampiaskannya dalam tanda kutip, syahwat keilmuannya dalam tanda kutip lagi, kedua bidang itu. Ilmu kalam dengan usul fikih. Karena kalau dia bahas filsafat, takut dikafirkan, takut disesatkan. Padahal sebenarnya fa'lam yang dimaksud dalam la ilaha illallah itu sederhana. Coba lihat dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Mengapa mereka tidak melihat langit? Wa ilal ardi kaifa sudihat. Mengapa mereka tidak melihat bumi?
Apa kata ahli tafsir tentang tiga ini? Untuk mengenal Allah, carilah yang dekat-dekat saja. Kenapa onta? Karena orang Arab begitu buka mata langsung dilihat onta. Maka ini disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Berpikir tentang onta, makhluk yang besar, bisa tidak minum sekian bulan, tenaga yang kuat, sangat patuh, padahal dia juga sangat brutal. Berpikir tentang langit, siapa yang menciptakan, berpikir tentang bumi. Nanti puncaknya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lagi-lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh sebab itu, sarjana dari Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat perlu menulis kitab akidah yang simpel, sederhana, sesuai dengan keperluan zaman. Tapi dia tetap menguasai yang berat-berat. Al-Usulul Amidiyah, yang berat sekali. Dasuki ala Ummil Barahin, yang dikaji di pondok-pondok. Tapi nanti disederhanakannya, simpelisasi, tabsid. Kalau buku-buku sejarah sekarang, alhamdulillah anak-anak kita bisa baca sejarah dengan bergambar. Bahkan dibuatkan animasinya. Kalau diceramahkan anak-anak mungkin tidak nggak nangkap. Tapi dibuatkan animasi menjadi mudah. Rara dan Nusa. Nusa dan Rara. Padahal di dalam itu ada hadis Nabi, pesan-pesan. Saya begitu nonton, loh ternyata pesannya hadis Nabi. Tapi andai saya yang ceramah ke anak-anak kan tak mungkin. Assalamualaikum. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu makna fa'lam. Fa'lam itu mencari. Kita yang mencari. Sedangkan ma'rifah Allah yang memberi. Fa'lam itu kita menuntut, kita mencari. Sedangkan ma'rifah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mencari informasi, Allah memberikan ilmu pengetahuan. Wattaqullah, carilah, wa yu'allimukumullah. Tapi kalau kau nanti bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan. Berapa lama Imam Al-Ghazali menemukan ma'rifah? 11 tahun. Bertualang, berkelana, sampai akhirnya menemukan ma'rifah. Orang bertanya, Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan cahaya ma'rifah Allah SWT. Tentang integrasi. Perlukah integrasi? Ya. Tapi katanya sudah ada dalam Islam. Kalau memang sudah ada di dalam, integrasi itu kan yang di luar diketemukan. Satu di dalam, satu di luar. Diketemukan, baru namanya integrasi. Kita perlu bahas integrasi karena generasi kita sudah kena sekularisasi. Sekularisasi dipisahkan. Islam hanya 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Islam tidak ada politik, Islam tidak ada budaya, Islam tidak ada ekonomi, Islam. Maka perlu integrasi karena anak kita sudah dipecah dengan sekularisasi. Tapi nanti kalau dia sudah menjadi snowball, bola salju yang digulirkan terus di mana-mana, di mana-mana integrasi, di mana-mana integrasi. Akhirnya orang tidak lagi bicara karena sudah berada dalam satu hembusan. Itu yang kalimat yang saya catat dari Pak Rektor. Satu hembusan nafasnya, dia sudah bicara kedokteran, dia sudah bicara sains, dia sudah bicara ilmu pengetahuan. Di dalam majelis yang sama, di dalam tempat yang sama, di dalam mulut yang sama. Karena dia sesuatu yang tak terpisahkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ilmunya antara 3 dengan 4 masih terkait. Ilmu dari barat. Jangan belajar ke barat. Nanti belajar ke barat, gurunya orang barat, mati masuk neraka. Nanti Bapak Ibu pergi umroh, ada namanya Masjid 7. Sebetulnya masjidnya itu 6. Tapi karena digabungkan Masjid Kiblaten, maka jadi Masjid 7.
Masjid 7 itu adalah 7 pos tempat penggalian parit waktu perang parit. Bahasa Arabnya parit itu khandaq. Apakah turun Jibril ngasih tahu, hai Muhammad, galilah parit, itu kafir musyrik mau datang nyerang? Tidak ada. Penggalian parit itu adalah strategi dari Salman. Dan Salman itu Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia non-Muslim nyembah api. Salman datang ke Nabi, ya Rasulullah. Ya, apakah datang ada Jibril bawa ayat strategi perang untuk ini? Kata Nabi, enggak ada. Di kampung kami kalau perang itu, ya Rasulullah, kami gali parit besar. Makkah di sana, Madinah di sini. Supaya orang Makkah tidak bisa nyerang, kita gali parit yang kira-kira kuda tidak bisa ngelompat. Apakah Nabi berkata kepada Salman, jangan Salman, ini strategi kafir, masuk neraka nanti kita. Terjadikah penggalian parit itu? Terjadi. Artinya, apapun namanya, yang namanya ilmu pengetahuan, selama tidak terkait dengan akidah, itu punya kita. Makanya ada ungkapan, bukan hadis Nabi, al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak. Karena itu punya dia. Cincin saya hilang. Hilang. Nauzubillah, mudah-mudahan gak hilang. Hilang. Tiba-tiba besok saya lihat ada tetangga saya non-muslim memakainya. Apakah karena dia yang makai lalu saya diam? Saya akan katakan, ini punya aku, brother. Kalau syukur-syukur dia mau membalikkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya saya bayar. Mari ku bayar. Ongkos uang nemu. Karena itu punya kita. Maka kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha, di mana dia menemukannya? Fahuwa ahaqqu biha. Maka dia berhak untuk mendapatkannya kembali. Oleh sebab itu sebelum ulama datang ke Nusantara, kita sudah berakhlakul karimah. Yang tidak diajarkan. Tentang mengembalikan uang pakai tangan kanan. Tentang nunjuk. Di mana masjid, Pak? Kalau kita nanya di Jogja, di mana masjid? Ada. Hadis Nabi ngajarkan gitu. Hai orang beriman, kalau ada orang bertanya, inilah. Mana? Kalau kami di Sumatera, di mana? Sana. Di Jogja. Itu yang disebut dengan local wisdom. Kebaikan. Apa salahnya? Selama tidak terkait dengan ritual, dengan agama dan keyakinan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Makanya dengar penjelasan lengkap. Kalau enggak lengkap, kemarin saya naik motor. Oh, banyak yang membuli. Kenapa naik motor? Itu motor punya kafir. Astagfirullah. Inilah enggak dengar sampai habis. Nah, ini tentang masalah ilmu-ilmu yang dari barat. Ketika pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat baik-baik. Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dibuatlah lembaga bernama Darul Hikmah. Dar rumah. Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Disusunlah tim penterjemah. Dan yang diterjemahkan itu kitab-kitab berbahasa Yunani, Greek. Yunani waktu itu Islam apa non-Muslim? Non-Muslim. Tidak Islam. Lalu buku kedokteran, buku fisika, buku matematika, buku diterjemahkan. Dan kemudian anak-anak umat Islam membaca dan lebih mengerti pula dari orang Yunani. Bisa menjelaskan penjelasan Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Lebih canggih daripada orang Yunani asli. Apalagi bumi kita Nusantara. Semua yang sampai ke tempat kita ini kalau diolah oleh orang kita, sampai orang aslinya pun bingung. Martabak Mesir. Saya nggak pernah ketemu di Mesir. Itu baru segi aspek makanan. Apalagi pengetahuan. Belajarlah ke Jepang. Pelajari teknik. Itu Bapak almarhum Bahruddin Yusuf Habibi. Belajarnya di mana? Jerman. Tapi orang Jerman sendiri mengakui kehebatannya.
Bayangkan dulu kalau program pesawat itu jadi, Masya Allah. Saya kemarin nggak perlu ditunjukkan pramugari tempat duduk. Saya bisa pakai pesawat pribadi seandainya harganya seperti harga Kap 70. Karena cita-cita bangsa ini Presiden Soekarno dulu luar biasa. Menyatukan dari Nusantara. Nusa pulau antara di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Antara Australia dengan Asia ada pulau kecil-kecil. Itu sudah disebut dengan Nusa antara. Antara Australia dengan Asia ada pulau kecil-kecil. Nusantara. Cita-cita besar kita adalah negeri yang besar seperti dulu pada masa kerajaan Sriwijaya. Dari mulai Vietnam sampai Papua. Nusantara. Oleh sebab itu, karena Nusantara ini tidak bisa ditempuh dengan mobil. Tidak bisa dengan kapal laut, dengan pesawat. Di mana kita belajar pesawat? Oleh sebab itu orang Islam menggunakan akalnya, menggunakan. Makanya dalam Islam diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka anak-anakku yang mau melanjutkan belajar pesawat ke Jerman, belajar kedokteran ke Barat, belajar mobil ke Jepang, silakan. Kalian pelajar, berguru kalian kepada Honda, Suzuki, Yamaha. Setelah pulang, kalian buat yang lebih canggih lagi. Ini apa namanya? Parno. Nah, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Artinya apa? Bisa. Tapi tidak ada hubung kait dengan akidah, dengan keyakinan. Ini murni hubungan sosial, hubungan dunia. Bagaimana kami sebagai pemuda ini menyikapi sikap pengaruh luar yang luar biasa masuk ke dalam. Betul. Andai saya diminta lagi jadi mahasiswa semester 1 S1 saya tak tanggup. Godaan yang luar biasa. Zaman saya kuliah handphone nggak ada. Internet nggak ada. Tahun 99 2000 baru kami mengenal warnet. Anak zaman sekarang Masya Allah tabarakallah. Oleh sebab itu di zaman 2019 ini masih ada anak muda yang dengar pengajian, masih takut pada Allah. Inilah anak-anak muda penghuni surga insya Allah. Andai saya semuda kalian, belum tentu setakwa kalian. Boleh jadi lebih sakau dari kalian. Oleh sebab itu ini anak-anak muda yang sudah lulus fit and proper test. Ibu-ibu yang berada di atas, lihat-lihatlah ke bawah kalau mau cari menantu. Sayang cuma nampak kepalanya aja. Artinya apa? Yang sekarang sudah berprestasi, pengajian, sholat berjamaah, bagus. Tapi jangan pernah puas, jangan euforia sesaat. Terus lanjutkan. Jangan pernah sendirian. Anak muda jangan pernah sendirian. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Maka berjamaahlah, buatlah komunitas. Macam-macam komunitas. Kamu dari komunitas mana? Jombloan fisabilillah. Mantap. Kelihatan dari tatapan matanya. Jangan pernah sendirian. Setelah buat komunitas, ingat. Setan Sunan Tirmidzi. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang sholat. Kalau setan sudah melihat anak muda sholat, dia tidak akan goda lagi supaya menyembah dia. Tapi walakin fit tahrish. Ditanamkannya permusuhan. Makanya di antara komunitas remaja masjid, anak-anak muda, itu selalu ada gesekan-gesekan. Nah, ini harus antisipasi. Ini setan sudah mulai masuk. Makanya kalau ada teman mulai bisik, kawannya ini mana? Ini setan nih. Yang ketiga, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita karena sudah aktivis, sudah itu dia, udah biarlah, udah sama-sama tahu aja, nggak apa-apa. Oh, nggak bisa begitu. Kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik ukhrijat linnas. Sifatnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Kalau 3 ini dijaga, insyaallah berkomunitas, antisipasi setan menyusup ke dalam, dan kemudian tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah pemuda-pemuda kita akan selamat dari pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saya kira, dokter. Saya terserah pada moderator.
Tayyib. Masih karena masih menyerahkan kepada moderator, masih punya waktu 15 menit. Jadi kira-kira 2 pertanyaan dari ujung sana. 1 Bapak, nggih. Kemudian dari Ahwat adakah Ahwat? Oh ya, Ahwat ada, mohon maaf Bapak-bapak nggih. Ahwat ada karena tadi belum kebagian. Ya, yang pink dekatnya apa itu? Dekatnya tiang ya, pink dekat tiang. 2 saja karena waktunya tinggal 13 menit. Monggo, yang di sana Bapak bagaimana sampai yang Putri siap mic-nya ya? Sudah siapkah yang Putri? Tolong dibantu panitia mic untuk Putri. Yang pink dekat tiang. Monggo, silakan Bapak. 2 menit setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Haryadi Wijaya. Saya UI juga. Tapi tahun gaek. Maaf. Saya tahun 84. Alumni 84 Teknik Industri. Khusus datang untuk Ustadz Somad. Dari kota yang jauh. Dari Palembang. Dari pertemuan singkat ini. Menginspirasi bahwa sebetulnya permasalahan apapun yang terkait dalam materi hari ini atau kejadian menimpa Ustaz Abdul Somad di hari ini atau kemarin adalah masalah ini. Gagalnya kita mengubah pola pikir bahwa Islam tidak harus diintegrasikan, tapi dieksplor. Seperti Pak Dokter ungkap. Keberhasilan para ulama untuk mulai mensosialisasikan bahwa Islam menjadi pangkal dari semua yang ada sesuai tuntunan Quran. Apakah ini terkait hidayah atau kekerdilan jiwa kita sebagai umat beragama Islam, kaum muslimin? Artinya sejauh kita masih memisahkan antara potensi Islam dan pengetahuan masih secara terpisah, kecuali saintis adalah cara berpikir untuk menyelesaikan pengetahuan itu sendiri. Kegagalan kita menafsir bahwa sebetulnya Islam dan pengetahuan itu adalah induk dan anak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah ini termasuk hidayah yang kita semua derita, bahwa ulama atau pemimpin belum tahu ini, atau karena kebodohan kita? Semoga Allah memberkahi Pak Rektor, Pak Dokter, dan memberi kesehatan kepada Ustaz Abdul Somad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Agar senantiasa menggaungkan apa yang menjadi bahwa Islam, cara hidup Islam merupakan pangkal dari segalanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, yang Ahwat tadi sudah dapat mic? Belum? Sudah. Oh. Yang mana? Yang Saya. Oh, yang di bawah. Oh, berarti yang mana? Yang megang mic. Di sini aja, Pak. Oh, oke. Baik, karena tadi sebenarnya yang atas belum dapat mic. Karena waktu terbatas, monggo yang bawah tadi silakan ke yang bawah. Mohon maaf yang di atas. Ya, Oke. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Perkenalkan, saya Vira. Saya dari Universitas Gajah Mada, datang di sini untuk mencari ilmu bersama teman-teman di sini. Semoga tepuk tangan teman-teman juga disertakan kata takbir di hati. Saya Vira, seorang perempuan, dan ingin
dengan kerendahan hati untuk mencari ilmu bersama Ustadz Abdul Somad dan juga bersama teman-teman perempuan yang lainnya. Saya dari Fakultas Psikologi UGM, saya dan teman-teman merasakan keresahan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya, sebagai seorang psikologi, kita tahu tentang buku panduan DSM atau PPDGC di mana panduan tersebut salah satu contoh ini misalnya bahwa LGBT itu dianggap bukan sebagai penyakit, Ustadz. Tapi di agama kita pun itu sudah menjadi sebagai penyakit. Nah, kami mempelajari dengan forum-forum keilmuan kami. Tapi masih ada rasa keresahan di hati kami, kebingungan di hati kami. Untuk menjelaskannya dalam perspektif Islam itu sendiri, dalam keilmuan sendiri untuk kesejahteraan umat. Ustadz, dengan kerendahan hati yang sangat dalam, mohon nasihati kami. Nasihati kami, mahasiswa UGM terutama, dan para perempuan yang ingin mensejahterakan umat. Terima kasih, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya. Karena waktu kita maksimal sampai jam 3, 2 pertanyaan terakhir kita serahkan kepada Ustadz Abdul Somad. Silakan. Apakah termasuk hidayah? Itu kata kuncinya. Pertanyaan pertama, sesi kedua. Segala kebaikan yang ada tersirat dalam hati, terlintas dalam pikiran adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta pagi, petang, siang dan malam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu diambil dari kata hidayah. Bahkan bagi yang baca kunut subuh, Allahumma dina fiman hadait. Berikanlah kami hidayah. Tapi kita sudah dapat hidayah. Dapat apa lagi? Bisa membedakan yang baik dan benar, yang bengkok, yang lurus, yang hak dan batil. Itu adalah hidayah. Hidayah terbesar ketika kita mampu mengakui Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT. Dengan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bisa membedakan mana rumah gedung yang kokoh dengan rumah kayu yang lapuk, itu hidayah. Tapi setelah masuk ke dalam, juga lebih detail lagi. Bisa membedakan mana ruang tamu, mana gudang. Itu juga hidayah. Nanti sampai di ruang tamu bisa membedakan lagi mana bunga asli dengan bunga plastik. Itu juga hidayah. Bisa membedakan mana pisang asli, mana pisang plastik. Itu juga hidayah. Oleh sebab itu maka hidayah ini sampai sedetil kecil-kecilnya itu pun bagian dari hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu diajarkan dalam doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, jadikan orang lain dapat hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada. Jadikanlah kami menjadi salah satu penyebab sehingga orang lain dapat hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Jangan pernah berhenti. Selama hayat di kandung badan, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, baik jadi apapun, kita berharap dapat hidayah dan dapat menebarkan hidayah insyaallah. Kedua, dilema. Mahasiswa-mahasiswi psikologi membaca Sigmund, membaca para pakar-pakar nabi-nabi dalam tanda kutip psikolog yang bertentangan dengan akidah. Apakah dia tinggalkan ini? Lalu datang seorang mahasiswa fakultas hukum ke saya. Ustaz Abdul Somad, saya sudah selesai S1. Terus rencana saya mau ngambil S1 lagi hukum Islam, Ustaz. Karena saya mau membasuh, mau mensamak ini yang lama-lama ini. Ini yang saya pelajari ini hukum kafir nih Pak Ustaz. Saya tidak suruh dia, saya tidak marah dia, saya hanya cerita saja. Seandainya saya dikriminalisasi, seandainya saya kemudian difitnah, dan saya tidak mengerti hukum konvensional,
Siapa yang membela saya? Lalu kata dia, saya akan bela Ustaz. Kamu bisa bela saya, kenapa? Karena saya ngerti hukum ini. Orang mengertilah yang bisa membedakan mana hak mana batil. Alim tu syarra la li syarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejelekan bukan karena aku ingin berbuat jelek, tapi supaya aku menjauhinya. Kamu kuliah di mana? Universitas Indonesia. Jurusan apa? Kriminologi. Apakah dia akan jadi kriminal? Tidak. Dia mengetahui, sehingga dengan itu pengetahuan itu dia bisa menjelaskan pada orang. Sehingga terjadi kasus pencurian, pembunuhan, polisi akan mencari dia karena dia yang punya ilmunya. Oleh sebab itu tekuni ilmu ini apapun namanya, tapi dengan benteng yang kuat, nanti antumlah yang bisa mengklasifikasi mana sampah, mana rambut, mana hijau, mana lalang, mana rumput, mana padi. Karena orang yang mengerti ada ilmu intan lah yang bisa membedakan mana intan, mana pasir, mana imitasi. Oleh sebab itu dalami ilmu ini. Nanti ketika kita membuat universitas Islam, lalu dibuat psikologi Islam, siapa yang bisa mengajar? Kalau bukan orang yang mengerti. Dari mana mungkin Imam Al-Ghazali bisa membantah filsafat wujudiyah? Bisa membantah Syiah kalau dia tidak mengerti. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya Al-Ghazali menulis kitab berjudul lupa pula judulnya. Ibnu Taimiyah bisa membantah filsafat sesat Yunani. Filsafat yang Islami, yang sudah diislamkan, oke. Tapi ada yang menyesatkan. Filsafat yang mengatakan wujudiyah, yang ada ini hanya yang wujud. Saya percaya kepada bunga karena bunga wujud bisa dilihat dengan mata, bisa ditangkap panca indera. Kalau dia tidak ada, ini yang disebut dengan filsafat barat materialism. Siapa yang bisa membantah itu kalau bukan orang yang mengerti? Akhirnya ditulislah kitab Rad ala mantiqil Yunan. Rad ala mantiqil Yunan. Menolak logika Greek dari Yunani. Karena dapat menyesatkan. Tapi dia pilih-pilih. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tahu filsafat. Mengerti dia. Imam Al-Ghazali tak mengerti filsafat. Mengerti. Setelah mengerti, paham, barulah bisa membantah, bisa meluruskan. Oleh sebab itu, fokus di fakultas masing-masing. Kuatkan kajian. Alhamdulillah saya dengar UII punya pusat kajian tafsir, Pak Rektor. Akan didirikan. Ini. Dengan ahli-ahli pakar-pakar Ustaz Somad, kami punya kajian ahli tafsir, terdiri dari pakar-pakar, dari pakar aspek bahasanya, pakar sejarahnya, tadi disebut ada Gus Baha, pengetahuan beliau, hafal Al-Quran, lalu kemudian mengerti tafsir, pakar diberikan Allah pula ilham, banyak hal-hal yang baru kita dengar dari kajian-kajian beliau. Rupanya beliau termasuk mustasyar, penasehat, bahkan salah satu dari pendiri pusat kajian tafsir. Ini baik sekali. Oleh sebab itu dimanfaatkan. Ikuti program kajian ini, baca websitenya, renungkan isinya, tetap fokus di fakultas masing-masing. Maka dengan itu insya Allah kalau pegangannya kuat, angin kencang tidak akan hanyut insya Allah. Angin kencang memang tidak hanyut. Terbang dia. Insya Allah. Terima kasih. Kuatkan ibadah, kuatkan bacaan. Allah akan memberikan kekuatan insya Allah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.